Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan-kawan sekalian, kita kembali lagi ke channel YouTube kami. Kali ini kita membahas tentang teori kedaulatan. Apa sih itu kedaulatan ini? Jadi semua materi yang saya sampaikan ini sebenarnya materi-materi dasar semua, dangkal ya. Hanya pengantar sebagai bagian dari mata kuliah. Jadi saya partisi mata kuliah ini dalam banyak banyak bagian agar mahasiswa gampang mengakses dan gampang menonton ya. Teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan itu sebenarnya? Nah, daulat itu kedaulatan dari kata daulah. Daulah itu bahasa Arab ya. Itu berarti kekuasaan. Nah, secara umum kedaulatan itu berarti kekuasaan tertinggi. Kekuasaan tertinggi atas satu pemerintahan negara. Jadi dia posisinya menjadi sumber bagi kekuasaan yang lain karena dia posisinya kekuasaan yang tertinggi. Nah, kalau dia punya sebagai kekuasaan tertinggi, tentu kan punya sifat dasar dia kedaulatan ini. Nah, sifat dasar kedaulatan ini yang pertama itu adalah dia bersifat asli. Dia kekuasaannya itu maksudnya tidak bersumber dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Tidak ada lagi kekuasaan di atasnya, hanya dia yang tertinggi. Jadi saya nggak mau kaitkan dengan kekuasaan Tuhan ini hanya teori. Kekuasaan Allah pasti di atas segala-galanya. So ini terkait dengan teori yang kita pelajari. Jadi kedaulatan ini adalah kekuasaan yang tertinggi yang tidak dapat dibagi-bagi, tidak ada lagi kekuasaan lain di atasnya dan dia tidak bersumber dari kekuasaan lain. Itu sifatnya itu yang asli. Sifat yang kedua dari kedaulatan adalah permanen. Permanen artinya kekuasaan itu atau kedaulatan itu ada selama negara itu ada. Jadi selama negara itu ada, maka kedaulatan itu sebagai kekuasaan itu pasti ada. Nah, itu maksudnya permanen. Yang ketiga itu adalah bulat. Kekuasaannya itu tidak bisa dibagi-bagi. Jadi maka disebut bulat karena tidak dapat dibagi-bagi ya, semacam tunggal lah kira-kira gitu ya kekuasaannya. Yang selanjutnya adalah kedaulatan itu bersifat mutlak. Nah, mutlak itu tidak bisa dibatasi oleh kekuasaan apapun. Kekuasaan raja, kekuasaan apapun, jadi kekuasaan apapun tidak dapat dibatasi, tapi nanti akan kita bagikan jadi sedikit. Kekuasaannya itu tidak dibatasi oleh kekuasaan apapun. Yang terakhir itu adalah kedaulatan itu tertinggi, kekuasaan yang tertinggi karena dia tidak satu-satunya kekuasaan yang paling tinggi dalam negara, itu maksudnya. Nah, kawan-kawan, kita bagi 4 saja ya. Kita sebenarnya 5 kekuasaan atau kedaulatan itu. Yang pertama kedaulatan Tuhan, yang kedua kedaulatan negara, yang ketiga kedaulatan hukum, yang keempat kedaulatan rakyat. Nah, kawan-kawan sekalian, keempat kedaulatan ini kita akan coba bahas. Yang pertama itu adalah kedaulatan Tuhan. Nah, di dalam konsep kedaulatan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Tidak ada kekuasaan di atas kekuasaannya Tuhan. Tuhanlah yang membagi seluruh kekuasaan itu. Ini teori kedaulatan Tuhan. Jadi ini sebenarnya bersumber dari gereja ya. Jadi kekuasaan itu bersumber dari Tuhan dan seluruh kekuasaan lain itu bersumber dari kekuasaan Tuhan itu. Jadi dasarnya di sini. Nah, ini sebenarnya adalah doktrin di dalam gereja gitu ya. Karena itu dalam gereja itu paus adalah merupakan wakil Tuhan di dunia. Jadi paus adalah merupakan wakil Tuhan di dunia dan karena itu kekuasaannya paus itu adalah kekuasaan yang tertinggi yang dia representasi dari eksistensi Tuhan di dunia sini. Tuhan masih di dunia sana, tapi representasi kekuasaan Tuhan di dunia sana itu ditransformasi ke paus di dunia sini.
Itu yang pertama. Karena itu ya terjadi apa dalam konteksnya? Terjadi perselingkuhan antara gereja dan negara di abad pertengahan misalnya, yang menyebut bahwa kekuasaan raja itu bersumber dari Tuhan. Jadi negara dan agama itu bersatu, dan karena itu negara apa doktrin-doktrin Tuhan itu kemudian ditransformasi ke negara, sehingga kekuasaan raja itu mendapat legitimasi dari ini dalam konsep kedaulatan raja, tapi ini bersumber dari konsep kedaulatan kekuasaan Tuhan. Jadi gitu ya. Dalam konteks ini misalnya Agustinus, Thomas Aquinas, Agustinus yang paling terkenal pendeta ini, yang berbicara soal kedaulatan Tuhan itu sebagai kekuasaan yang tertinggi. Meskipun sebenarnya dia melegitimasi raja, bahwa pemerintahan raja itu menjalankan perintah Tuhan, kira-kira begitu ya. Nah itu kan sebutkan misalnya oleh orang-orang ini, Agustinus yang mengatakan misalnya, atau Marselius misalnya mengatakan bahwa raja adalah wakil Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau melaksanakan kedaulatan Tuhan di dunia. Marselius. Nah, kalau Agustinus, Paus adalah merupakan wakil Tuhan di dunia dan negara. Kalau Thomas Aquinas, kekuasaan raja dan Paus itu sama, kata Thomas Aquinas, hanya saja tugasnya berlainan, yaitu raja dalam lapangan keduniawian, sedangkan Paus dalam lapangan keagamaan. Jadi beda. Tetapi sumbernya sama, kekuasaan itu bersumber dari Tuhan, mereka hanyalah wakil Tuhan. Itu di dalam konteks kedaulatan Tuhan. Yang kedua adalah kedaulatan negara. Nah, pada konteks ini, pada teori ini, negaralah yang memiliki sumber kekuasaan tertinggi, yang memiliki kekuasaan tertinggi. Jadi, kedaulatan tidak terletak di tangan Tuhan, tetapi terletak pada negara. Karena negara yang menciptakan hukum yang dipatuhi oleh semua orang, negara yang memiliki kewenangan, negara yang memiliki alat-alat kekuasaan yang bisa melakukan kekerasan secara fisik, memaksa orang. Jadi semua orang tunduk pada negara. Itu konsepnya di sini. Nah, ini orangnya misalnya seperti Jean Bodin, itu yang mengatakan bahwa negara merupakan perwujudan dari kekuasaan. Jadi negara adalah perwujudan dari kekuasaan, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap warga negara dan rakyatnya. Jadi kedaulatan negara itu mengendalikan rakyat dan warga negara. Jadi warga negara dan rakyat itu dikendalikan oleh kedaulatan negara. Kedaulatan negara itu adalah perwujudannya ada pada kekuasaan, dan itu dijalankan melalui mekanisme politik negara, dan rakyat harus tunduk kepada itu. Nah, orangnya misalnya seperti Jean Bodin itu katakan bahwa hukum adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau negara yang adalah pemilik kedaulatan. Jadi negara pemilik kedaulatan di dalam konteks ini. Kawan-kawan sekalian, kedaulatan yang ketiga adalah kedaulatan hukum. Nah, ini memandang bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum. Karena setiap tindakan atau keputusan diambil oleh seseorang bersumber pada hukum. Hukumlah yang mengatur tindakan. Hukumlah yang mengatur yang mengendalikan setiap keputusan pejabat pemerintahan. Hukum yang menjadi dasar bagi perilaku masyarakat. Karena itu, baik raja
penguasa, presiden, perdana menteri atau apapun harus tunduk kepada hukum. Rakyat, pendeta, ulama, siapapun harus tunduk pada hukum. Karena itu hukumlah yang tertinggi, hukumlah yang memiliki kedaulatan. Nah, ini penting bahwa kenyataannya bahwa hukum, jadi negara itu sebenarnya tunduk pada hukum karena tidak boleh melaksanakan fungsi negara kalau tidak diatur oleh hukum. Jadi tidak ada kedaulatan negara sebenarnya, yang ada itu kedaulatan hukum. Itu pandangan kedaulatan hukum orangnya seperti Krabe, Leon Duguid misalnya itu menyebutkan itu. Karena menurut mereka yang berdaulat adalah hukum. Sumber hukum adalah rasa hukum yang terdapat dalam masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan penjelmaan daripada salah satu bagian dari perasaan manusia. Jadi dia di sana. Yang keempat adalah kedaulatan rakyat. Siapa yang sovereign? Ini di sini rakyat. Ini dalam konsep demokrasi yang disebutkan vox populi vox dei, suara rakyat itu suara Tuhan. Ada istilah-istilah itu ya. Nah, kekuasaan tertinggi dalam negara itu adalah rakyat. Kalau pandangan atau perspektif ini, raja atau presiden atau siapapun yang berkuasa itu sumber kekuasaannya diberikan oleh rakyat. Jadi orang-orang yang memegang kekuasaan itu adalah merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat. Mereka tidak boleh keluar dari kehendak rakyat. Kehendak rakyat itu adalah keputusan yang harus diambil oleh raja atau pemerintah. Itulah sebabnya posisi rakyat itu menjadi tertinggi. Nah, itu bersumber sebenarnya dari teori konteks sosial. Sosial konteks seperti Jean-Jacques Rousseau misalnya atau Immanuel Kant dan seterusnya. Itu bersumber dari sana. Konsep inilah yang kemudian saat ini dipakai di dalam tesis-tesis demokrasi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, rakyat adalah yang berdaulat, karena itu keputusan atau tindakan pemerintah, pejabat, raja, presiden, perdana menteri dan seterusnya itu haruslah bersumber dari kehendak rakyat, karena rakyatlah pemegang kedaulatan. Nah, karena itu Bapak, Ibu atau kawan-kawan sekalian, ini semua bersumber dari teori kontrak sosial, perjanjian masyarakat. Misalnya, perjanjian masyarakat versi Thomas Hobbes, perjanjian masyarakat versi John Locke, atau perjanjian masyarakat versi Jean-Jacques Rousseau. Nah, ketiga perjanjian masyarakat ini kita bisa lihat misalnya di Thomas Hobbes itu berakar pada tradisi berpikir human nature, status naturalis gitu ya, keadaan alami, state of nature, situasi alami atau keadaan alami di mana manusia antara yang satu dengan yang lain saling menghukum, saling menindas, belum omnium contra omnes. Terjadi perang antara satu dengan yang lain, perang semua melawan semua. Ada keadaan yang tribal society. Tribal society ini, masyarakat tribal ini, teman-teman sekalian, masyarakat tanpa aturan. Hobbes berpikir bahwa harus ada peraturan, harus ada komunitas yang dibangun untuk menyatukan orang-orang. Ini adalah awal mula kontrak atau perjanjian sosial. Nah, jadi itu muncul ahli-ahli setelah itu. Nah, teman-teman sekalian, untuk materi kontrak sosial nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dulu. Jangan lupa ya, like, share, dan subscribe. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.